Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, kembali lagi bersama saya Nur Minani Muhammad di video kelima tentang netnografi. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu netnografi, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian netnografi. Apa itu netnografi? Menurut Kozinets, netnografi digunakan untuk mengadakan penelitian etnografi secara etis dan menyeluruh dengan melibatkan kerja kearsipan dan kerja komunikasi online. Partisipan dan observasi dengan bentuk baru, data digital dan jaringan, analisis, dan representasi penelitian. Sedangkan netnografi secara umum adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku dan budaya pengguna online di internet. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis interaksi, percakapan, dan konten digital yang dihasilkan oleh komunitas online. Sejarah dan perkembangan netnografi. Awal mula netnografi berakar dari etnografi, yaitu studi budaya dan perilaku manusia. Pada awal tahun 1990-an, peneliti mulai menerapkan pendekatan etnografi ke dunia digital dan online. Penerbitan buku pionir pada tahun 1995, Robert V. Kozinets menerbitkan buku netnografi yang berjudul Doing Ethnography Research Online yang menjadi acuan utama dalam pengembangan metode netnografi. Perkembangan teknologi digital. Seiring dengan kemajuan teknologi internet dan media sosial, netnografi semakin berkembang sebagai alat penelitian yang berharga untuk mengeksplorasi perilaku konsumen di lingkungan digital. Tujuan dan manfaat netnografi. Tujuan utama netnografi adalah memahami perilaku, interaksi, dan budaya dari komunitas online secara mendalam. Manfaat netnografi mencakup mendapatkan wawasan baru tentang preferensi dan kebutuhan konsumen, membangun hubungan yang lebih dekat dengan target pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Melalui netnografi, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, isu, dan percakapan yang sedang terjadi di kalangan konsumen online sehingga dapat merespon dengan cepat dan tepat. Prinsip-prinsip netnografi. Netnografi didasarkan pada prinsip-prinsip etnografi yang diterapkan dalam konteks online. Prinsip-prinsip utama netnografi mencakup imersif, naturalistik, partisipatif, dan etis. Peneliti netnografi harus benar-benar terlibat dan tenggelam dalam komunitas online yang diteliti, mengamati perilaku dan interaksi alami tanpa mengintervensi. Mereka juga harus berpartisipasi dan berkolaborasi dengan informan yang mendapatkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, penelitian etnografi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, termasuk menjaga privasi dan kerahasiaan data informan. Metode pengumpulan data netnografi. Netnografi menggunakan metode pengumpulan data yang unik dan berbeda dari penelitian tradisional. Peneliti mengamati interaksi dan percakapan yang terjadi di komunitas digital seperti forum, media sosial, dan blog. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar, audio, atau video yang diunggah oleh anggota komunitas. Peneliti juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam komunitas untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis data netnografi. Tahap analisis data merupakan komponen kunci dalam proses netnografi. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan interpretasi pola, tren, dan wacana yang muncul dari data digital yang dikumpulkan. Analisis data netnografi melibatkan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif seperti analisis konten, analisis wacana, dan analisis sentimen. Peneliti juga dapat menggunakan alat-alat analisis data digital untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam.
Etika dalam netnografi. Netnografi sebagai metode penelitian kualitatif digital membawa tantangan etis yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Peneliti harus menjaga privasi dan kerahasiaan partisipan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan memastikan penelitian tidak menimbulkan dampak negatif bagi komunitas yang diteliti. Prinsip-prinsip etika seperti transparansi, informed consent, dan meminimalkan risiko merupakan fondasi paling penting dalam pelaksanaan etnografi. Peneliti juga harus menjaga objektivitas dan integritas ilmiah serta menghindari penyalahgunaan data atau manipulasi hasil penelitian. Tantangan dan keterbatasan etnografi. Tantangan dan keterbatasan netnografi. Netnografi sebagai metode penelitian kualitatif online menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan. Salah satunya adalah sulitnya memverifikasi identitas responden serta kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dengan komunitas online yang diteliti. Selain itu, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah dan menjaga privasi informan juga menjadi isu penting dalam menerapkan etnografi. Aplikasi netnografi dalam berbagai bidang. Pada bidang pemasaran, netnografi membantu memahami perilaku, preferensi, dan tren konsumen dalam dunia digital. Sedangkan pada bidang kesehatan, netnografi digunakan untuk memahami pengalaman pasien, mengevaluasi layanan kesehatan, dan mengembangkan produk farmasi. Sedangkan pada bidang politik, netnografi membantu menganalisis sistem publik, wacana, dan tren politik di media sosial. Dan pada bidang inovasi, netnografi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tren baru untuk pengembangan produk dan layanan inovatif. Masa depan netnografi. Netnografi terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan semakin besarnya jumlah komunitas online. Masa depan netnografi diprediksi akan semakin kompleks dan dinamis dengan banyak peluang dan tantangan baru yang akan dihadapi. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi netnografi, yaitu 1. Keanekaragaman komunitas online. Ini maksudnya netnografi mengungkapkan beragam komunitas online yang ada di internet dan forum diskusi, grup media sosial, hingga platform permainan daring. Setiap komunitas memiliki budaya dan norma yang unik. 2. Perilaku dan interaksi online. Melalui netnografi dapat diamati bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam lingkungan online. Ini mencakup cara mereka membangun hubungan, menyampaikan pendapat, serta menanggapi peristiwa atau topik tertentu. 3. Konstruksi identitas. Netnografi memungkinkan pengamatan terhadap bagaimana individu dalam komunitas online membangun identitas mereka. Hal ini dapat termasuk bagaimana mereka mempresentasikan diri, memilih nama pengguna, atau menyesuaikan profil mereka sesuai dengan norma dan nilai dalam komunitas tersebut. 4. Dinamika kuasa. Dalam komunitas online, terdapat dinamika kekuasaan yang memengaruhi interaksi antar anggota. Netnografi memungkinkan identifikasi pola kekuasaan seperti pengaruh pemimpin komunitas, hierarki, dan konflik yang mungkin terjadi. 5. Pengaruh budaya dan nilai. Netnografi membantu dalam memahami bagaimana budaya dan nilai tertentu tercermin dalam perilaku dan interaksi online. Hal ini dapat meliputi penggunaan bahasa, simbol, dan ritual dalam komunikasi online. 6. Tantangan dan petualangan penelitian. Netnografi menawarkan tantangan unik dalam hal pengumpulan dan analisis data, terutama karena lingkup yang luas dan cepatnya perubahan dalam komunitas online. Namun juga memberikan peluang untuk pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan konteks digital.
Kesimpulan tersebut menunjukkan pentingnya etnografi sebagai alat untuk memahami dan menganalisis interaksi manusia dalam dunia digital, serta relevansinya dalam konteks penelitian sosial dan komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.